Jumpa lagi dengan Bu J pada hari ini. Semoga yang menjawab salam saya, otaknya jenius, cerdas, dan mudah mempelajari pelajaran biologi pada hari ini. Oke, selamat pagi peserta didik kami kelas 11 MIA 1 dan 11 MIA 2. Pada hari ini, Rabu 5 Agustus 2020, pertemuan kita yang kedua. Kita akan membahas kelanjutan pelajaran kita, yaitu komponen kimiawi sel. Pada pertemuan yang pertama, kita sudah bahas, Ibu sudah menyuruh kalian untuk membaca buku dari halaman 1 sampai halaman 19. Di sana sudah kalian temukan beberapa kata kunci. Maka pada hari ini kita akan membahas komponen kimiawi sel. Di bukumu, jika kamu buka, maka komponen kimiawi sel ini akan ada pada halaman 5. Komponen kimiawi sel itu terdiri dari unsur dan juga terdiri atas senyawa. Unsur itu ada berupa oksigen, karbon, hidrogen, nitrogen, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, lihat di bukumu pada tabel 11 halaman 5. Kurang lebih di sana ada 14 unsur yang berperan sebagai komponen penyusun sel. Lalu yang kedua, ada disebut sebagai senyawa. Senyawa itu berarti sudah gabungan dari beberapa unsur. Di dalam sel, senyawa penyusun dari sel itu disebutlah sebagai biomolekul. Artinya molekul-molekul yang menyusun sel-sel makhluk hidup. Biomolekul itu dapat berupa makromolekul atau disebut juga sebagai makromolekul, di mana makromolekul itu dibedakanlah menjadi 4. Yang pertama adalah karbohidrat, yang kedua adalah lipid, yang ketiga adalah protein, yang keempat adalah asam amino. Maka pada saat ini yang kita perdalam adalah khusus mengenai senyawa atau makromolekul penyusun sel. Kita pelajarilah yang pertama yang disebut dengan karbohidrat. Oke, di bukumu penjelasan mengenai karbohidrat itu juga masih ada pada halaman 5. Karbohidrat sebagai senyawa penyusun sel, rumus molekulnya adalah CH2ON. N itu artinya bisa 1, bisa 2, atau bisa beberapa. Di dalam sel, fungsi dari karbohidrat itu adalah sebagai sumber energi. Sebagai sumber energi sehingga sel itu bisa hidup, sehingga sel itu nanti bisa membelah karena ada energinya yang berasal dari karbohidrat. Karbohidrat itu adalah merupakan susunan dari gula. Oke, karena disusun oleh gula, maka karbohidrat itu dapatlah dikelompokkan berdasarkan gugus gulanya, ikatan gulanya. Ada disebut dengan monosakarida. Monosakarida berasal dari kata mono yang artinya satu, dan sakarida atau sakarosa itu artinya gula. Jadi monosakarida artinya adalah karbohidrat yang memiliki satu gugus gula. Itulah pengertian dari monosakarida. Contoh monosakarida yang paling umum kita temui adalah glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Tadi bahwa karbohidrat itu dapat dikelompokkan berdasarkan gugus gulanya. Maka yang kedua ada disebut dengan disakarida. Berasal dari kata di dan sakarida. Di artinya 2,
sakarida artinya gula, maka disakarida itu artinya adalah karbohidrat yang memiliki 2 gugus gula. Ikatan gulanya ada 2. Contohnya maltosa. Maltosa itu adalah ikatan antara glukosa dan glukosa. Ibu tuliskan di sini glu ditambah glu. Itu singkatan dari glukosa dan glukosa berikatan, disebutlah dengan maltosa. Lalu yang kedua adalah laktosa. Laktosa itu merupakan ikatan antara glu dan galak, glukosa dan galaktosa. Tadi galaktosa itu adalah monosakarida, glukosa itu adalah monosakarida. Mono ditambah mono menjadi disakarida. Oke, contoh yang ketiga adalah sukrosa. Sukrosa itu adalah merupakan ikatan antara monosakarida glukosa dan monosakarida fruktosa. Jadi glukosa berikatan dengan fruktosa akan menjadi disakarida bernama sukrosa. Oke, yang berikutnya adalah karbohidrat yang bernama polisakarida. Asal katanya poli dan sakarida. Poli itu artinya banyak, sakarida itu artinya gula. Maka polisakarida itu adalah karbohidrat yang memiliki banyak gugus gula. Artinya banyak berarti sudah lebih dari 2. Mungkin 3, 4 sampai ratusan. Jadi ada beratus-ratus gugus-gugus gula tadi saling berikatan, maka disebutlah namanya dengan polisakarida. Polisakarida ini jika kita rasakan secara langsung bukan menjadi manis, tetapi sudah menjadi pahit karena terlampau banyak kadar gulanya. Kalau tidak percaya, nanti lakukan sendiri, coba sendiri. Kita lihat contohnya supaya tahu nanti mempraktekkannya. Contoh dari polisakarida itu adalah pati atau amilo. Yang kedua adalah selulosa. Yang ketiga adalah kitin. Selulosa ini adalah kulit kayu. Maka coba nanti ambilkan kulit kayu, kulit tumbuhan, gigit, makan, rasakan, bukannya manis tetapi menjadi apa? Pahit. Nah, itu adalah contoh dari polisakarida. Tadi pada awalnya kita katakan bahwa komponen itu berupa senyawa tadi. Senyawa itu ada 4, karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat. Yang ibu perjelas hanya karbohidrat. Tugasmu di rumah, kamu baca bukumu dari mulai halaman 6 sampai halaman 8. Di sana ada penjelasan mengenai lipid, mengenai protein, dan mengenai asam nukleat. Maka kalian harus tahu apa yang menjadi rumus molekulnya, fungsinya, dan pengelompokannya berdasarkan apa. Kalau gula tadi, karbohidrat tadi berdasarkan ikatan gulanya. Jadi baca di rumah, pelajari di rumah. Oke, yang berikutnya kita bahas adalah mengenai struktur sel. Itu ada pada bukumu halaman 7. Kalau dikatakan dia struktur sel, apa-apa saja yang menyusun sebuah sel? Sel itu ada 2 macam. Sel apa? Sel tumbuhan. Sel apa lagi? Sel hewan. Karena yang memiliki sel itu hanyalah makhluk hidup. Secara umum yang dipelajari hanyalah sel hewan dan sel tumbuhan. Strukturnya, penyusun dari sel itu ada kurang lebih 15. Tapi ke-15 ini belum tentu terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Ada beberapa hanya terdapat pada sel hewan, ada beberapa terdapat pada sel tumbuhan. Kesemua struktur ini memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting di dalam sebuah sel, sehingga sel itu dapat melakukan aktivitas hidup. Oke, apa saja strukturnya? Yang pertama adalah membran sel. Yang kedua adalah
nukleus. Yang ketiga adalah sitoplasma, 4 ribosom, 5 retikulum endoplasma, 6 badan Golgi. Yang ketujuh lisosom, ke-8 peroksisom, ke-9 glioksisom, ke-10 mitokondria, ke-11 plastida, ke-12 vakuola. Oke, yang ke-13 adalah sentrosom, 14 sitoskeleton, yang ke-15 adalah dinding sel. Itu adalah bagian-bagian garis besar daripada struktur sel makhluk hidup. Maka nantinya kamu baca di dalam bukumu, di sana ada tertulis apa yang menjadi fungsi dari membran sel, nukleus, sitoplasma, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, Ibu harap dengan penjelasan yang singkat ini kalian bisa mengerti, atau kalau ada di antara kalian yang kurang mengerti, kurang memahami dari isi buku kita mengenai struktur sel, bisa dipertanyakan lewat WA atau lewat Classroom. Maka untuk memperdalam pengetahuan kalian, untuk mengenal bagaimana bentuk-bentuk dari membran, bentuk dari nukleus dan sitoplasma dan seterusnya, Ibu akan memberikan tugas. Kenapa harus diberikan tugas? Nah, tentu tujuannya adalah supaya kalian akan lebih pintar. Nanti kalau ujian di kelas 12 atau ujian-ujian akhir biasanya pasti 2-3 dari struktur sel ini pasti ada keluar. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya kita lihat ada tugas. Apa tugasnya? Ambil HPS atau buku, gak menjadi masalah bagi Ibu. Yang jelas tugasnya dikerjakan. Apa yang mau dikerjakan? Gambarkanlah sel hewan, gambarkan sel tumbuhan, lalu pada gambar sel itu tunjukkanlah ke-15 struktur sel. Setelah kau gambar, ini membrannya, ini dindingnya, ini sitoplasmanya, dan lain sebagainya. Jadi kamu gambarkan, lalu setelah itu kamu kirimkan dengan baik. Di bukunya tolong ditulis nama, hari dan tanggal belajar kita hari ini, pertemuan keberapa, dan jangan lupa sebelum jam 12 sudah dikirimkan kembali ke saya lewat Google Classroom masing-masing. Terima kasih. Mudah-mudahan dapat dikerjakan dengan baik. Siapa tadi yang menyapa salam saya? Pasti otaknya jenius dan cerdas untuk belajar biologi hari ini. Salam sehat dari Bu J. Terima kasih.